Teman-teman udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, Oke. melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Hmm. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada serentak Oke. 2024. Iya. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Oke. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Wow. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan? Ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Aduh gila ya gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya. Terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Oke. Demokrasi Ilegal Indonesia. Oke. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal, si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode ilegal dong. Iya. Kalau begitu boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan presiden Republik Indonesia. Oke. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu coba dong otaknya pada dipakai. Jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal, ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai Banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat baru pertama kali loh gitu ya, mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain, silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai Banteng, karena Banteng gak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat Macan Asia agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda, Macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke? Salam NKRI. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru pagi-pagi ini ya saya mendengarkan bahwa permintaan Jokowi kepada Prabowo Subianto bocor ke publik gitu ya. Memang ada pertemuan teman-teman ya, pertemuan antara mantan presiden dan presiden. Dan banyak yang mengatakan sebetulnya Pak Prabowo yang meminta pertemuan itu.
Tetapi bocor nih. Nah, seperti yang disampaikan oleh Novi Bule bahwa ternyata Pak Pak Prabowo diminta Jokowi agar bertemu. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau Jokowi meminta pertemuan dengan Presiden Pak Prabowo Subianto. Ya, gila banget sih menurut saya ya, seorang mantan presiden bisa bertemu atau meminta pertemuan kepada presiden. Kecuali presidennya meminta pertemuan, ya mungkin ada hal yang dibahas karena kan memang di era Jokowi kan baru saja selesai dari masa jabatan, kemudian ditukar atau diambil alih oleh Presiden Prabowo, memang karena sudah terpilih. Ya harusnya Pak Prabowo sih yang minta gitu ya, bukan Pak Jokowi yang minta. Tetapi ya sangat sangat aneh gitu ya. Dan ada juga beberapa hal yang bocor tadi disebutkan oleh Novi Bule bahwa eh, Pak Jokowi meminta untuk eh, Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, dan Pak Jokowi berterima kasih telah Pak Jokowi berterima kasih ke Prabowo karena telah membantu mungkin orang-orangnya Jokowi ya dalam pilkada ini atau dalam hal-hal yang lainnya, terutama Gibran untuk diberikan surat tugas agar bisa memerintah beberapa menteri ya. Nah, itu viral dan saya rasa penyampaian dari Novi Bule ini sangat tegas dan keras juga teman-teman. Tentunya kita melihat bahwa situasi pada saat pesta demokrasi 2024 ini memang keterlibatan Pak Jokowi sangat masif ya. Baik itu dia jadi presiden ataupun jadi mantan presiden. Nah, dan satu lagi yang paling anehnya adalah tadi disampaikan Pak Jokowi meminta Prabowo Subianto untuk mengambil ahli atau merebut partai Banteng. Partainya Bu Mega tuh, PDIP. Ya sulit dijelaskan ya, sulit dibayangkan kalau Jokowi minta Prabowo Subianto merebut PDIP. Siapa banget tuh Jokowi itu ya? Saya yakin aja bisa memerintah presiden. Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau hal itu terjadi ya. PDIP itu partai yang sudah teruji teman-teman. Kalau Pak Jokowi meminta Presiden Prabowo yang rebut, bisa-bisa Prabowo turun tuh jadi presiden tuh dibuat tuh. Karena kalau kita lihat zaman Orde Baru pun PDIP ini keras nih. Dan mungkin Pak Prabowo pasti tahu lah kalau memang mengenai hal itu, karena kan Pak Prabowo Subianto kan ada pada masa itu seperti itu ya. Dan kemudian yang paling konyol adalah ketika memang kalau benar ya Jokowi meminta Presiden Prabowo merebut PDIP, merebut Partai Banteng. Ini sesuatu hal yang sangat mustahil sekali terjadi ya. Tapi saya akan coba dulu melihat pendapat dari teman-teman kita ya. Agak aneh juga nih kalau Pak Jokowi minta apa namanya Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran ya dan lain sebagainya. Saya coba melihat kalau ini benar, sungguh haus akan kekuasaan, bukan macan Asia yang mengundang untuk bertemu Jokowi. Hati-hati, waspada, dan kawal macan Asia jangan sampai diintervensi dan direcoki Jokowi. Jokowi intervensi macan Asia, Jokowi mau intervensi Prabowo. Siapa kali Jokowi gitu ya? Kalau sempat itu terjadi. Siapa banget tuh Jokowi? Jokowi kan udah habis, sudah nggak berkuasa. Saya yakin Pak Prabowo juga nggak bakal mampu untuk disetir Jokowi gitu ya. Pak Prabowo juga nggak bisa disetir ya. Kurang apa coba? Pemilik partai. Ya, Jokowi nggak punya partai. Prabowo presiden punya partai. Kurang apa lagi coba? Lah Jokowi nggak punya partai. Udah mantan presiden lagi. Coba kita lihat SBY punya Demokrat, Megawati punya PDIP, Prabowo punya Gerindra. Dan sekarang Jokowi punya siapa tuh? Nggak ada tuh. Partainya belum ada. Dan baru dipecat dari PDIP.
Nah, sepanjang sejarah, mantan presiden baru kali ini dipecat secara tidak terhormat, dipecat langsung dari PDIP. Karena PDIP tidak membutuhkan kader-kader pengkhianat seperti Pak Jokowi. Kenapa disebut sebagai pengkhianat? Karena kita menyadari juga, mungkin teman-teman tahu dan pernah mendengarkan, sejak wali kota, sejak gubernur, sejak presiden 2 periode, Gibran, Bobi Nasution, dan mungkin masih banyak hal-hal yang lainnya yang direkomendasikan PDIP, yang diusung PDIP, dan dimenangkan bersama PDIP. Di tahun ini, tahun 2024, 2023 kemarin, ya, itu mulai udah nggak akur lagi tuh Megawati dan Jokowi. Dan yang kita lihat sampai sekarang ini, ya seperti itu, Jokowi menusuk dari belakang. Jadi PDIP memecat Pak Jokowi, mungkin masyarakat beranggapan pasti banyak partai yang menampung atau yang menerima kehadiran Pak Jokowi dengan baik.